Secara umum ini memang, merupakan penyakit yang sangat menular dan memang kebanyakan adalah usia anak, tetapi tidak menutup kemungkinan juga usia dewasa. Halo Sobat Sehat, pernah nggak nih merasa sakit di bagian, bawah telinga? Saking sakitnya sampai kemudian, pipi, kemudian rahang kita tuh terlihat bengkak gitu. Atau mungkin juga pada yang punya anak kecil gitu ya, terlihat kok anak kita kok, bagian pipinya tuh baik satu sisi atau dua sisi itu kok bengkak gitu ya. Ternyata itu semua merupakan ciri-ciri dari penyakit gondongan, ya. Sobat Sehat, ada yang tahu tentang, penyakit gondongan itu seperti apa? Nah, untuk tahu penjelasannya lebih lengkap, mari kita bahas dengan saya, Dr. Egy Arguni dari FKKMK UGM, Rumah Sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin memberitahukan dulu tentang gondongan itu apa. Jadi gondongan merupakan penyakit virus ya. Kalau bahasa ilmiahnya sebenarnya kita bilang sebagai infeksi mumps, tapi mungkin untuk bahasa awam kita lebih familiar dengan istilah gondongan. Gondongan merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus mumps ya. Secara umum ini memang merupakan penyakit yang sangat menular dan memang kebanyakan adalah usia anak, tetapi tidak menutup kemungkinan juga usia dewasa. Ini banyak pertanyaan yang sudah masuk dengan topik gondongan. Kita bacakan satu persatu ya. Untuk yang pertama, hai dok, boleh kasih tahu dong apa saja faktor yang menyebabkan kita terserang gondongan? Jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa gondongan ini merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus. Jadi kenapa seseorang bisa terserang infeksi virus? Tentu saja karena kita tidak memiliki imun atau daya tahan tubuh terhadap infeksi tersebut. Gitu ya. Boleh juga bisa karena misalnya seseorang atau kita sendiri itu memiliki kondisi penyakit yang memang sudah berat. Jadi kemudian daya tahan tubuh kita rendah dan kita mudah terkena infeksi gondongan ini. Ya, kemudian pertanyaan kedua. Hai dok, mau tanya kira-kira gejala apa yang dapat ditimbulkan jika kita terjangkit infeksi gondongan ini? Gini, sebenarnya infeksi gondongan itu terdiri dari beberapa fase ya. Setelah kita terinfeksi virus mumps atau virus yang menyebabkan infeksi gondongan, kita akan punya satu waktu yang kita sebut sebagai fase awal ya, atau kita sebut fase prodromal. Nah, pada fase prodromal ini mungkin saja kita merasa ada demam, kemudian badannya sakit-sakit atau mungkin kelemahan, nyeri kepala, seperti itu ya. Baru kemudian 1-2 hari berikutnya mulai timbul rasa tidak enak ya, rasa tidak enak di depan telinga atau kemudian di bawah rahang kita ini. Dan kemudian makin lama akan timbul seperti benjolan. Benjolan ini terasa sangat sakit, itulah yang kita sebut gondongan itu ya, jadi benjolan tersebut ya. Dan kemudian ini juga karena memang infeksi tersebut menyerang apa yang kita sebut sebagai kelenjar ludah ya atau saliva, sehingga kemudian setiap kali kita berludah atau bersaliva ya, memproduksi saliva itu memang terasa sakit. Terutama mungkin kalau misalnya kita makan atau minum makanan atau minuman yang rasanya asam ya. Jeruk, kemudian atau jus-jusan yang kemudian rasanya asam, itu akan terasa lebih sakit. Karena apa? Karena memang infeksi tersebut menyerang kelenjar ludah, dan kalau kita makan atau minum sesuatu yang asam, kan kelenjar itu akan memproduksi saliva ya, dan kemudian itu akan membuat tambah sakit. Nah, itu mungkin beberapa tanda dan gejala kita terkena infeksi gondongan. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, hai dok, saudara saya ada yang menderita sakit gondongan. Mitos atau fakta ya dok, kalau gondongan itu bisa menular? Nah, ini fakta banget ya. Jadi karena tadi gondongan merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus, maka dia memang sangat menular. Ini juga yang menyebabkan kami sebagai nakes itu sangat berpesan kepada
teman-teman semua ya, kalau yang memang sedang sakit gondongan atau kemudian yang punya anak kecil di rumah yang sedang sakit gondongan, itu jangan keluar rumah dulu gitu ya, selama memang masih dalam kondisi sakit atau selama memang masih bengkak gitu ya, karena memang sangat menular. Sebenarnya penyakit ini merupakan penyakit yang dapat sembuh sendiri gitu ya, jadi tanpa obat-obatan juga bisa sembuh sendiri. Memang ada sebagian kecil dari kelompok pasien ini yang menjadi berat, makanya kemudian kita cegah nih ya supaya kita tidak menularkan infeksi gondongan ini kepada orang lain. Ya, jadi menularnya ini lewat yang kita sebut sebagai droplet atau cipratan pernafasan gitu ya. Kalau kita berbicara keras, kita batuk, kita bersin gitu ya, kita teriak-teriak ya, itu maka keluar apa yang kita sebut droplet atau udara pernapasan, dan itu kalau terhirup orang lain yang kemudian mereka susceptible gitu ya, sensitif untuk menjadi sakit, maka bisa tertular. Bagaimana sekarang? Sudah tahu dong mengenai penyakit gondongan, mulai dari faktor penyebabnya dan gejala yang ditimbulkan. Jangan lupa untuk subscribe channel Ina Health untuk mendapatkan informasi kesehatan terpercaya lainnya. Dan juga share video ini untuk yang membutuhkan. Untuk sahabat sehat yang punya pertanyaan mengenai gondongan, boleh banget Sobat Sehat kirimkan ke akun medsosnya Ina Health. Saatnya saya Dr. Egi pamit, salam sehat dan sampai jumpa.